Halo, selamat datang kembali di channel Dibacain, tempat di mana kamu bisa mendapatkan ilmu paling penting dari buku-buku hebat. Hanya dengan mendengarkan. Hari ini, kita akan bahas satu buku luar biasa yang wajib banget kamu pahami kalau ingin tetap relevan di dunia yang berubah cepat ini. Judulnya, The Industries of the Future. Penulisnya, Alex Ross. Mantan penasihat inovasi untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton. Buku ini akan membuka mata kita tentang masa depan industri, pekerjaan, dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri agar tidak ketinggalan zaman. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe, like, dan komen channel. Dibacain ya, agar kamu tidak ketinggalan bacaan berkualitas yang bisa bikin kamu satu langkah lebih maju setiap harinya. Bagian 1. Dunia yang berubah. Dulu, kekayaan sebuah bangsa ditentukan dari seberapa banyak tambang emas, minyak, atau batu bara yang mereka punya. Tapi hari ini, kekayaan itu tidak lagi tergantung pada sumber daya alam, melainkan siapa yang menguasai ide dan teknologi. Alex Ross menyebut bahwa kita sedang hidup di ambang revolusi besar. Bukan lagi revolusi industri seperti zaman pabrik, tapi revolusi digital dan biologis. Perubahan ini bukan terjadi dalam puluhan tahun, tapi dalam hitungan bulan. Dunia tidak menunggu. Dan kalau kita tidak siap, kita akan tertinggal. Bayangkan ini, Uber, Grab, bahkan Gojek menjadi perusahaan transportasi terbesar tanpa memiliki satupun kendaraan. Airbnb menjadi perusahaan akomodasi global tanpa punya satupun kamar hotel. Perusahaan AI seperti OpenAI, DeepSeek, dan lain-lain, ya, bahkan pekerjaan menulis dan berpikir pun mulai dibantu AI. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang akan jadi industri masa depan? Dan lebih penting lagi, apa yang harus kita pelajari untuk bisa ikut dalam permainan ini? Makanya penting banget buat kamu dengerin episode kali ini sampai selesai. Dan jangan lupa, subscribe, like, dan komen channel Dibacain, supaya kami bisa terus berbagi insight penting buat kamu. Bagian 2, Robotika dan Otomatisasi. Bayangkan, kamu sedang bekerja sebagai operator mesin, penjaga tol, atau bahkan kasir di minimarket. Lalu suatu hari, pekerjaan itu digantikan oleh sebuah robot. Bukan cuma fiksi, ini sedang dan akan terus terjadi. Robot saat ini bukan hanya mesin yang berdiri di pabrik, tapi sudah bisa mengantar makanan, membersihkan rumah, mengoperasikan kendaraan, bahkan melakukan operasi medis dengan tingkat akurasi super tinggi. Alex Ross menyebut robot sebagai the new working class, kelas pekerja baru yang tak pernah lelah, tak butuh tidur, dan tak menuntut kenaikan gaji. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman sudah lama berinvestasi dalam teknologi ini. Di pabrik-pabrik mobil atau logistik mereka, kamu hampir tidak akan melihat manusia lagi di beberapa bagian produksi. Tapi, ini bukan hanya tentang kehilangan pekerjaan. Ini juga membuka lapangan pekerjaan baru. Misalnya, teknisi robot, desainer sistem otomatis, programmer AI. Masalahnya, pekerjaan itu butuh skill baru yang belum tentu diajarkan di sekolah hari ini. Jadi, kita harus belajar. Kita harus adaptif. Kalau kamu merasa ini penting, yuk bantu channel ini terus berkembang. Subscribe, like, dan komen. Sekarang juga, itu satu langkah kecil dari kamu. Tapi, sangat besar artinya buat kami. Bagian 3. Genomik dan bioteknologi. Dulu kalau sakit, kita diberi obat berdasarkan gejala umum. Tapi, di masa depan, kita akan diberi obat berdasarkan DNA kita sendiri. Itulah kekuatan genomik dan bioteknologi. Dulu, proses pengurutan gen manusia memakan waktu bertahun-tahun dan miliaran dolar. Tapi sekarang, cuma beberapa jam dan beberapa juta rupiah. Murah, cepat, dan membuka pintu masa depan yang luar biasa. Alex Ross mengatakan bahwa revolusi biologis ini akan mengubah kesehatan, pangan, dan bahkan cara kita hidup. Contoh nyatanya, gen CRISPR
yang memungkinkan pengeditan gen untuk menghilangkan penyakit bawaan. Tes genetik yang bisa memprediksi risiko kanker, diabetes, hingga penyakit mental. Daging sintetis yang bisa menggantikan peternakan dan menyelamatkan lingkungan. Tapi seperti semua teknologi, ini juga punya sisi gelap. Bayangkan kalau data genetik kamu digunakan oleh asuransi untuk menolak klaim kesehatan. Atau lebih ekstrim lagi, bayi-bayi yang didesain dengan gen tertentu agar lebih pintar dan lebih kuat. Etika menjadi sangat penting. Kita bukan hanya sedang bermain dengan teknologi, tapi juga dengan hakikat manusia itu sendiri. Dan karena itu, penting banget untuk memahami kemana arah dunia ini berjalan. Kalau kamu baru gabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Dibacain, biar kamu nggak ketinggalan insight masa depan lainnya. Bagian 4, Big Data dan Kecerdasan Buatan. Data. Di zaman sekarang, data adalah komoditas paling berharga, bahkan lebih mahal dari minyak. Alex Ross menulis, "The amount of data created in the last 2 years is more than all human history combined." Setiap detik kamu scrolling TikTok, searching di Google, nge-like Instagram, atau bahkan jalan-jalan dengan GPS aktif, kamu sedang memproduksi data. Dan perusahaan-perusahaan raksasa sedang mengumpulkannya untuk membaca kebiasaan kamu, memprediksi keputusan kamu, dan tentu saja menjual sesuatu ke kamu. Dan bukan cuma bisnis, pemerintah juga menggunakan data, misalnya untuk keamanan nasional, untuk pengawasan publik, bahkan untuk memengaruhi opini politik. Sekarang, bayangkan kalau semua itu diproses oleh kecerdasan buatan artificial intelligence. Sistem yang bisa belajar sendiri, yang makin lama, makin pintar, yang bisa menulis, menggambar, membuat lagu, bahkan membantu dokter melakukan diagnosis. Kecerdasan buatan alias AI sudah ada dalam hidup kita. Dan semakin ke depan, ia akan menjadi otak kedua manusia. Tapi pertanyaannya, siapa yang mengendalikan data dan AI ini? Apakah pemerintah, perusahaan, atau kamu sendiri? Karena itu penting banget buat kita melek digital. Jangan cuma jadi pengguna. Jadilah pemilik kesadaran di tengah dunia yang terus memata-matai kita. Dan seperti biasa, jangan lupa bantu kami terus menyebarkan literasi digital seperti ini. Subscribe, like, dan komen di channel Dibacain sekarang juga. Bagian 5, Cybersecurity. Semakin banyak sistem yang kita buat, semakin banyak pula celah untuk diserang. Itulah alasan kenapa cybersecurity adalah industri yang nilainya akan meledak. Alex Ross menyebutkan bahwa di masa depan, perang bukan lagi soal tank atau senjata, tapi soal serangan digital. Contohnya, server rumah sakit diretas, pasien tidak bisa dirawat, sistem perbankan diserang, uang miliaran bisa raib dalam hitungan detik, infrastruktur negara lumpuh karena sistem listrik dikendalikan pihak luar. Dan jangan kira itu cuma terjadi di film. Ini sudah terjadi, maka profesi seperti ethical hacker, cyber analyst, dan forensic data investigator akan jadi sangat dibutuhkan. Sekolah atau kampus yang tidak menyiapkan kurikulum ini akan membuat lulusannya ketinggalan. Kalau kamu masih berpikir keamanan hanya soal kunci pintu dan CCTV, saatnya kamu buka wawasanmu lebih luas lagi. Bantu teman-temanmu juga untuk ikut melek digital dengan subscribe, like, dan komen channel Dibacain. Yuk bareng-bareng bangun masyarakat yang siap digital. Bagian 6, Pertumbuhan internet di negara berkembang. Biasanya, kalau kita bicara soal teknologi, pasti langsung membayangkan Silicon Valley, Amerika, atau Eropa. Tapi Alex Ross justru bilang, masa depan digital juga ada di negara berkembang. Kita bicara soal Kenya, Nigeria, dan tentu saja Indonesia. Kenapa? Karena negara-negara ini punya populasi muda, penetrasi smartphone yang tinggi, kreativitas lokal yang luar biasa. Kamu pasti sudah lihat sendiri banyaknya inovasi di sini. Ojek online, dompet digital, aplikasi belajar, UMKM, yang go digital lewat media sosial.
Semua itu tumbuh dari keterbatasan. Dan justru karena itu, kita jadi inovatif. Ross menyebut ini sebagai leapfrogging. Melompati tahap-tahap tradisional langsung ke masa depan. Sama seperti Indonesia yang langsung lompat dari era warnet ke smartphone dalam waktu singkat. Jadi, jangan remehkan potensi negara kita sendiri. Dan agar kita bisa terus belajar bareng, yuk bantu tumbuhkan channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya. Bagian 7, pendidikan dan soft skills. Sekarang, coba kamu renungkan, apa kamu yakin kalau anak-anak kita lulus dari sekolah hari ini, mereka siap menghadapi dunia kerja 10 tahun ke depan? Alex Ross dengan tegas bilang, ijazah bukan jaminan masa depan. Yang dibutuhkan adalah kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi, serta literasi teknologi. Pendidikan tidak bisa lagi hanya fokus pada hafalan. Kita butuh generasi yang bisa beradaptasi, yang bisa belajar ulang, dan yang bisa memecahkan masalah. Inilah kenapa kurikulum harus berubah. Guru harus belajar ulang. Dan kita semua, orang tua, pekerja, pemimpin, harus jadi pembelajar seumur hidup. Kalau kamu setuju, ayo bantu sebarkan pesan ini. Subscribe, like, dan komen di channel Dibacain agar lebih banyak orang bisa tercerahkan. Bagian 8. Etika dan Kepemimpinan. Terakhir, Alex Ross menutup bukunya dengan satu pesan penting. Teknologi yang canggih tanpa etika adalah bahaya besar. Kita bisa punya AI yang super pintar, robot yang super kuat, data yang bisa membaca isi kepala manusia. Tapi kalau semua itu tidak dibarengi dengan nilai-nilai kebaikan, kita akan menciptakan dunia yang dingin, penuh ketimpangan, dan kehilangan arah. Ross mengajak kita semua untuk tidak hanya mengejar inovasi, tapi juga membangun kepemimpinan yang bijak, adil, dan berempati. Kita tidak hanya perlu teknolog yang cerdas, kita butuh pemimpin yang berhati, dan karena itu, setiap dari kita juga harus ikut bertanggung jawab. Itulah rangkuman lengkap dari buku The Industries of the Future, karya Alex Ross. Sebuah peta jalan untuk menghadapi masa depan. Sebuah peringatan, sekaligus motivasi. Sekarang kamu tahu apa industri yang akan tumbuh, skill apa yang dibutuhkan, dan bagaimana kita bisa tetap relevan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu kami terus bertumbuh. Subscribe, like, dan komen channel Dibacain sekarang juga. Sampai jumpa di bacaan inspiratif berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar. Karena masa depan sedang kita bentuk hari ini.